haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Mari angkat pujian, mari dengan kesungguhan hati. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih. Sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami sembah Engkau. Yang ditinggikan namamu Tuhan. Biar yang bernafas memuji namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rabashike toko nabatakara shike. Ya Rabatakara bashike la rabatakara bashike la barataka seke. Ya Rabashike toko rabatakara baba baba shike la rashike la barashike la rabatakara baba. Ya Rabashike la rabatakara rashike la rashike la rashike. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Bukan satu rutinitas kami setiap minggu kami datang untuk beribadah kepada Engkau. Tapi satu kerinduan kami Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu.
mau senangkan hati-Mu pagi hari ini Tuhan dengan pujian kami, dengan ucapan syukur kami. Karena di saat kami membuka mata kami melihat wajah-Mu. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Semua karya-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah, Engkau melawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Sukacita surgawi-Mu turun di tempat ini Tuhan. Memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami memuji Allah yang dahsyat. Kami mau menari buat Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Kami siap Tuhan, menyenangkan hati-Mu pagi hari ini dengan pujian dan penyembahan kami kepadamu, kepada Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama yang terindah, hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, semua yang selalu siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya sukacita surgawi turun buat setiap kita, bukan karena apa? Liburan sudah tiba enggak ya? Tapi pagi hari ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, kita mau puji Allah yang dahsyat. Karena Dia Yesus yang teramat dahsyat dalam hidup kita. Amin. Berikan pujian, berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Yesus ku dahsyat. Yes. Mari bertepuk tangan buat Yesus yang dahsyat dalam hidup kita. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk terang. Yesus ku dahsyat, serahkan kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Dia yang terhebat, Dia yang terdahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menolong. Katakan Yesusku, Yesusku dahsyat, dan aku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Dia yang terhebat, Dia yang terbesar, Dia yang terdahsyat dalam hidup kita. Yes.
Suaramu tinggikan Dia. Saja yang layak, Kau layak terima glory. Katakan Yesus, Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kasih setiamu, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi pujian penyembahan kami. Engkaulah menjadi Allah yang kami andalkan dalam segala hal. Kami bersyukur Tuhan sampai saat ini Tuhan kami bisa ada bersama saudara-saudara seiman berkumpul, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, bersekutu menikmati hadirat Tuhan. Ini adalah satu bukti kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga kasih karunia Allah akan terus melekat bagi kami dan menjadi warisan yang terbaik bagi keluarga kami, bagi masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa amanat agung menjadi dasar panggilan kami, akan menjadi teguh pegangan kami sampai kedatangan Yesus kali yang kedua. Kami butuh Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kami kreatif untuk bagaimana kami harus membawa orang-orang yang ingin mengenal Tuhan. Bagaimana kami supaya memiliki hikmat untuk membawa orang-orang yang kami kasih tapi belum mengenal Yesus. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh firman Allah. Kami butuh kuasa Tuhan. Supaya gereja-Mu mengalami kemuliaan. Sampai kepada kemuliaan yang nyata. Nama Tuhan ditinggikan. Jiwa-jiwa banyak dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kekekalan. Dunia hanya sementara. Dunia hanya sesaat saja. Tetapi kami akan mendapatkan kekekalan itu. Dan sukacita itu. Karena kami ada bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan Tuhan seluruh ibadah ini, terlebih dalam pemberitaan firman-Mu, di dalam kuasa Roh Kudus, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya diberikan tema yaitu strategi in creative mission. Ini menjadi satu judul yang sangat-sangat hal yang baru. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar dari panggilan kita menjadi anak-anak Tuhan, ini sebenarnya adalah satu hal yang sangat mendasar. Karena tanpa misi, tanpa pelayanan, penginjilan, tanpa melakukan amanat agung bagi seluruh gereja, bagi seluruh jemaat Tuhan, maka sesungguhnya misi Allah belum nyata di bumi. Misi Allah, amanat agung belum terjadi di muka bumi. Padahal tujuan Allah melakukan segala karya yang terbesar itu adalah supaya gereja mengambil bagian untuk menjadi misinya Allah. Haleluya. Kalau saya terjemahkan dengan hal yang sederhana dari bahasa strategi in creative mission adalah satu cara-cara ataupun strategi yang sangat bijak, yang sangat relevan ataupun kreatif untuk membawa Injil, untuk membawa kabar kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita. Terlebih mereka kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, waktu saya kuliah di jurusan teologi, untuk mempelajari misi ini butuh hampir 2 semester, saudara kasih. Tetapi ini akan saya ambil poin-poin yang saja, yang bagaimana supaya bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca Alkitab kita. Bapak Ibu boleh mengikuti yang saya bacakan, multimedia bisa bantu saya untuk mengikuti di next. Di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kalau bisa langsung baca saja. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Katakan amin. Haleluya. Lalu kita akan baca lagi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ada hal yang sangat penting kita perhatikan di sini, saudara. Di ayat Matius pasal 28 ini ada ayat 2 hal. Yang pertama itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini ditujukan kepada setiap orang yang sudah menerima Kristus, tapi kata murid di situ berarti dia sudah dahulu menjadi seorang murid ataupun disciple. Kalau bahasa Yunani itu metetos. Jadi mereka itu sebenarnya orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ juga mereka langsung mengambil bagian bahwa mereka menjadi murid Kristus, tapi dengan tanda kutip. Karena ada banyak juga anak-anak Tuhan begitu semangat dan antusias, ingin sekali membawa teman kerja, membawa teman
main untuk datang ke gereja. Tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan di dalam firman, tidak ada memiliki satu pengajaran yang benar dalam firman, akhirnya biasa-biasa saja, tidak ada yang terjadi, saudara. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, kita perhatikan bahwa ayat selanjutnya katakan, ajarlah mereka. Karena menjadi seorang murid ataupun disciple di sini bukan sekedar status. Bukan status hanya sebagai orang Kristen. Orang Kristen berarti dia sudah pasti bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi, bisa membawa orang-orang kepada Tuhan. Tidak. Karena dicatat di sini harus dia mengalami namanya proses menjadi murid Kristus. Artinya kalau menjadi orang Kristen harus mengalami namanya pemuritan yang benar di hadapan Allah. Karena mereka akan menjadi seorang pengajar yang benar di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan menjadi saksiku. Nah, kita perhatikan lebih jelas lagi. Misi itu adalah suatu utusan ataupun mission. Itu suatu utusan tugas. Kalau yang lebih terkenal kita lihat para orang-orang pendiri-pendiri gereja namanya misionari. Memang mereka adalah orang-orang khusus yang diutus. Tetapi misi di sini bukan hanya berbicara kepada orang-orang khusus. Tetapi ini kepada orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Misi ini menjadi bagian yang harus ditanggung bersama. Katakan amin. Katakan amin. Jadi misi ini adalah sudah di pundak kita sejak kita menjadi anak-anak Allah. Namun sesekali kita tidak mengalami ke sana karena kita belum paham lebih dalamnya, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kita perhatikan tujuan misi ini adalah, tujuan misi ini yaitu memulihkan hubungan manusia dengan Allah, membawa orang-orang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan memuliakan Allah. Jadi tujuan misi ini adalah untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang pertama. Yang kedua, membawa orang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan memuliakan Tuhan. Katakan amin. Jadi jelas, saudara. Karena kita tahu sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah sudah terputus. Sudah terputus karena dosa. Makanya kalau di luar Kristus sangat mustahil mereka untuk mendapatkan jalan kebenaran. Sangat mustahil bagi mereka untuk mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena tidak ada jalan yang menuntun mereka di dalam Yesus Kristus adalah jalan itu. Amin. Dan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima panggilan itu, ini harus beban kita, saudara. Nah, kenapa? Karena ada banyak orang di sekitar kita, mereka percaya Allah itu ada. Kalau Bapak Ibu belajar tentang sejarah agama-agama di Indonesia, semua memahami bahwa agama itu adalah tujuannya baik. Tetapi hanya kitab Injil yang menyatakan bahwa kebenaran di dalam Yesus ada keselamatan. Katakan amin. Artinya disinilah bentuk kebenaran yang kekal. Kebenaran yang hakiki harus kita ajarkan, kita bawa kepada umat-umat manusia, kepada orang-orang di sekitar kita. Ini saya buat beberapa karena dulu ada pelajaran misi, saudara. Jadi ini yang akan kita pikirkan, ini di luar dari pikiran kita. Orang-orang suku-suku di luar dari lingkungan kita. Mereka ini menurut para misionaris yang sudah terjun ke sana, sangat benar-benar sangat peluang kesulitannya dan sangat sedikit mereka mengalami namanya pekabaran Injil. Karena berbagai rintangan dan berbagai kendala. Namun inilah menjadi pergumulan gereja. Jadi mungkin nanti setelah ibadah ini, mulai mungkin nanti jemaat Tuhan membawa satu pergumulan waktu berdoa juga buat suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Katakan amin. Jadi selama ini kalau kita hanya berdoa dalam lingkup kota, lingkup keluarga, lingkup jemaat Mahanaim, mulai hari ini nanti pulang ke rumah berdoalah buat suku-suku bangsa yang ada di seluruh Indonesia.
Supaya mereka diberikan jalan lewat para hamba-hamba Tuhan yang punya panggilan khusus ke sana. Karena itu butuh namanya kuasa dari Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ada dua hal yang sangat mendasar di dalam pelayanan misi yang harus diperhatikan. Yang pertama itu didasko. Kalau dalam bahasa Yunani itu kata didasko itu artinya itu dipakai dalam pelayanan Yesus Kristus, memproklamasikan, menyampaikan berita dengan cara mengajar. Oh, haleluya. Bayangkan kalau mengajar orang Kristen nih, ingin mengajar temannya ini lama ini jadi teman, tapi dia tidak mengerti tentang kebenaran. Lalu dia ingin mengajar, tapi dia tidak pernah baca Alkitab. Dia tidak pernah mendengar firman Tuhan. Dia tidak pernah membaca renungan-renungan firman Tuhan. Kira-kira bagaimana saudara? Akan menjadi seorang pengajar yang gagal. Karena di saat mereka mengajar, mereka harus dikuasai oleh firman yang benar. Katakan amin. Makanya saya senang melihat jemaat Tuhan. Beberapa sudah memiliki inisiatif di saat pelayanan firman Tuhan. Mengambil catatan, menulisnya. Ini adalah satu kebijakan-kebijakan inisiatif yang sangat baik. Karena di saat mereka sedang menulis dan mulai memikirkan apa sebenarnya yang diberitakan. Dan itu akan menjadi pengajaran yang sangat baik. Tetapi ada memang sebenarnya level yang lebih spesifik. Yaitu kelas pemuritan. Kita ada namanya kelas SPK, pemenang. Itu kita bentuk dasar-dasar kekristenan sehingga mereka tahu kekristenan yang sangat mendasar itu apa. Nah, ayat-ayatnya bisa dibaca nanti di dalam rumah, di rumah Bapak Ibu. Yang kedua adalah martureo, berarti bersaksi, yaitu menyampaikan kesaksian berdasarkan keyakinan atas dasar yang dipahami atau yang dialami. Tugas kesaksian biasanya dilakukan dengan resiko menjadi korban terlibat dalam pelayanan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mungkin ada seseorang sangat ingin membawa temannya kepada Tuhan, tetapi dia sangat lemah dalam kehidupan untuk hidup dalam firman. Saya mengalami banyak demikian, saudara kasih. Saya sering sengaja kalau makan itu di beberapa warteg di Semarang, itu sering saya sengaja berpindah-pindah. Dengan tujuan saya itu adalah saya sengaja berkomunikasi dengan orang yang berjual, juga yang datang, saudara. Serius sekali saya menanya tentang kabar mereka, bagaimana pandangan mereka tentang kehidupan di masa-masa ini. Ada yang berkeluh kesah dan sebagainya. Lalu saya memasukkan kata-kata bijak. Lalu saya mulai memberikan dukungan dan support. Namun saya perhatikan berjalan beberapa lama, mereka responnya sangat biasa. Namun terus aku berdoa, ini teman ini sudah sering saya berikan pengajaran tentang kebaikan kebenaran dari Yesus. Tapi kok responnya sangat lemah. Lalu Tuhan berikan hikmat. Satu ketika sering beberapa kali pindah tempat, tiba-tiba ada orang tua datang mau makan gitu ya. Lalu dia mau mengambil uang receh gitu. Dan seperti dia sulit menghitung dari plastik-plastik itu. Dan menurut saya itu benar-benar dia sangat kesulitan dalam hal untuk membayar dan membeli makanan. Lalu pada saat itu Tuhan menggerakkan saya, ini kesempatanmu gitu saudara. Ini kesempatanmu. Traktir dia. Wah, luar biasa saudara. Hari itu walaupun saya di dompet pas-pasan saudara, tapi karena tahu ini ada peluang, akhirnya saya bilang, Pak, udah Pak, itu dimasukkan aja ke ininya lagi, nanti saya bayar, Bapak mau makan apa. Lalu yang berjual melihat saudara, dan mereka mulai sejak itu, mereka sangat nyaman waktu saya berbicara tentang kebaikan. Mereka sangat nyaman waktu berbicara tentang kebenaran dan mereka sangat merespon. Nah, kadang-kadang kita demikian Bapak Ibu, sering sekali kita punya semangat untuk mengajar tetapi tidak mau berkorban. Tidak mau mengambil kehidupan yang benar tentang pengajaran kita. Sama seperti orang tua. Selalu mengedukasi anaknya dengan luar biasa. Tanda kutip ya. Bapak-bapak yang masih belum
bertobat dalam hal merokok. Nah, di Sumatera banyak itu walaupun menjadi orang Kristen. Anakku, kamu jangan merokok. Karena merokok itu merusak kesehatan. Namun setelah ngomong gitu, 1 jam kemudian dia lihat bapaknya merokok, saudara. Nah, ini akan menjadi pengajaran yang gagal. Waktu kita mengajar satu kebenaran, maka kita harus hidup dalam kebenaran itu. Karena itulah yang menjadi bagian daripada misi supaya bisa berhasil. Waktu kita mengajar itu harus sinkron dengan apa yang kita hidupi, Bapak Ibu. Amin. Tidak perlu yang wow, simple saja. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan lebih lanjut memuridkan jemaat untuk memuridkan, haleluya, memuridkan jemaat untuk menemukan panggilan mereka dalam pelayanan. Kalau kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 1 dan 6, dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Di ayat 6 dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Di 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua dikatakan gini. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus, yaitu dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ini dasar panggilan, bagaimana dikatakan bahwa semua jemaat Tuhan adalah sudah masuk dalam panggilan itu. Namun harus perlu menemukan lewat pemuritan. Bagaimana pemuritan itu saudara kasih dalam Tuhan? Makanya gereja adalah satu tempat yang tepat. Haleluya. Ya, gereja adalah satu tempat yang tepat di mana jemaat Tuhan untuk dibentuk menjadi seorang murid. Ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah personal spiritual growth ataupun pertumbuhan kerohanian pribadi, saudara. Kalau kita lihat, gereja adalah tempat untuk memuridkan dan di luar gereja adalah tempat pelayanan misi menjadi saksi Kristus dengan mengalami hidup dalam melayani sesuai panggilan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa sekali gereja sulit untuk berkembang dan sulit untuk melakukan pelayanan? Kenapa? Karena ada beberapa pandangan gereja, mereka merangkul semua gitu. Nah, sebenarnya ini pemahaman yang sangat keliru. Tuhan menciptakan kita dengan talenta, karunia dan bakat-bakat yang berbeda. Katakan amin. Jadi jangan pernah mengambil bagian itu segalanya, saudara. Jadi kita harus temukan panggilan kita di mana. Hai seorang muda, kamu seorang mahasiswa, berarti panggilanmu tentang komunitas mahasiswa. Kamu di bidang apa? IT mungkin dalam mata kuliah apa? Nah, orang-orang sekitar kita. Jadi itu adalah bagian yang kita kuasai. Hai para orang tua, mereka yang punya tanggung jawab di perusahaan atau menjadi seorang karyawan, mereka di bidangnya, mereka harus tahu itu adalah tanggung jawabnya. Itu adalah panggilannya. Tidak boleh memikirkan terlalu kemana-mana sehingga panggilan yang khusus sebenarnya yang harus kita bisa jalankan itu malah tidak tercapai. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, misalnya seperti multimedia, mereka sangat ahli di bidang multimedia. Nah, orang-orang yang di multimedia ini adalah sasaran yang paling empuk istilahnya. Sasaran yang paling bagus. Kenapa? Karena dia bisa menyambungkan dialog-dialog tentang apa yang dia pahami dan menjadi relevan masuk kepada apa yang dibutuhkan orang-orang yang sekitarnya. Tentang komputer, tentang editing, tentang semua bagaimana caranya di hal multimedia. Begitu juga orang-orang yang dimarahkan di bidang psikolog mungkin atau di bidang yang lain, musik. Berarti mereka harus tahu orang-orang yang di bidang musik ini adalah satu target mereka. Jangan
dia misalnya di bidang musik tapi dia mau ke A, B, ke C, akhirnya tidak ada satupun yang tercapai. Jadi harus temukan panggilan masing-masing. Tuhan memberikan kita karunia, bukan karunia yang sembarangan. Katakan amin. Kita seorang pekerja yang punya komunitas, kita mungkin di bidang apa? Marketing. Kita bisa merekrut ataupun mendekati orang-orang yang seperti sales. Kita bisa ajari mereka bagaimana menjadi seorang salesman yang bagus. Nah, ini peluang, saudara. Lalu di saat mereka ada masalah, lalu bisalah dikasih masukan-masukan lewat kasih Kristus. Nah, ini adalah satu prospek yang sangat tepat. Panggilan sesuai dengan apa yang kita punya bakat, apa yang kita mampu. Haleluya. Karena hal demikian akan lebih mencapai persentase bagaimana kita menyampaikan kabar itu dengan cara yang kreatif. Jangan Bapak Ibu, misalnya seorang akuntan gitu. Lalu dia berbicara soal teknis, nah itu akan kesulitan, saudara. Ya kan? Akan walaupun dia mungkin tujuannya baik, tetapi karena dia tidak memahami tentang teknisi, baik teknisi elektrik dan lain sebagainya, dia akan mengalami kesulitan. Tapi kalau dia masuk dari orang akuntan, maka dia akan nyambung. Jadi harus menemukan panggilannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pain and love intersect together. Perasaan kasihan dan mengasihi saling menyatu menjadi tindakan yang nyata. Jadi gini Bapak Ibu. Seseorang ingin menjangkau temannya, seseorang ingin membawa temannya ke gereja. Kalau hanya dia karena kasihan saja, itu akan mengalami namanya kegagalan. Tapi seseorang kalau dia benar-benar ingin membawa temannya karena dia mengasihi Kristus, karena dia benar-benar mengasihi dia, lalu dia akan berusaha dengan segala cara inisiatif akan membawa orang itu kepada Tuhan. Dan itu tidak mudah. Itu butuh kuasa Roh Kudus. Amin. Tetapi tidak hanya cukup kuasa, itu butuh namanya kreativitas. Bagaimana cara kita berbicara dengan baik. Bagaimana cara kita mendekatkan segala apa yang kita harapkan dengan baik kepada dia. Karena ada banyak orang ingin membawa teman-temannya kepada Kristus. Tapi dia lemah dalam public speakingnya, saudara. Nah, mulai belajar. Supaya apa? Supaya orang-orang kita itu bisa respon dengan baik. Dan bisa menerima apa yang kita harapkan, apa yang kita maksud. Misalnya contohnya seorang bos gini. Dia menginginkan, saya menginginkan nanti karyawan-karyawanku ini menjadi orang yang mengenal Tuhan. Tapi dengan cara, kamu ke gereja ya. Kalau nggak ke gereja besok tak potong gajimu. Kira-kira karyawannya mau enggak ke gereja? Takut, saudara. Nah, jangan sampai dia datang ke gereja karena takut sama bosnya, itu salah, saudara. Tapi cobalah pendekatan yang baik, simpel, saudara. Ajak aja, mungkin ajak traktir ya, ngobrol-ngobrol. Nah, mulai masuk ke pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana tentang spiritual mereka, bagaimana hubungan mereka tentang kerohanian, apakah baik atau tidak. Bagaimana hubungan mereka dengan keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Nah, waktu mereka saat berbicara, mereka semakin percaya. Nah, di situ kesempatan kita mulai membawa kabar baik itu, saudara. Jadi harus kreatif. Jangan menginginkan orang lain berbuat baik, tapi cara kita juga salah. Saya juga dulu waktu saya dari Sumatera masuk ke Jawa waktu kuliah, saudara, ada banyak hal-hal yang sangat tidak cocok dalam berkomunikasi, saudara. Akhirnya saya belajar karena budaya sangat berbeda. Itu adalah satu pembelajaran hal yang baru. Dan puji Tuhan waktu saya pulang ke Sumatera, mereka bilang saya orang Jawa Tengah, saudara, bukan orang Medan. Nah, ini memang adalah satu hal yang sangat kreatif. Bagaimana cara kita supaya orang-orang di sekitar kita mengalami kasih karunia, supaya mereka datang ke gereja bukan karena terpaksa, tetapi karena ada kasih Kristus lewat kita sebagai karyawan
sesama teman kerja, lewat kita sebagai bos dalam perusahaan, lewat kita sebagai teman kuliah, lewat kita sebagai partner dalam pekerjaan. Ada kasih karunia dari Kristus yang mengalir, maka mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Ini tidak perlu kita sampai berbuih-buih ngomongin tentang Yesus baik, pasti mereka akan respon. Kenapa? Karena mereka melihat ada satu kasih yang benar-benar natur, alami yang terjadi dalam hubungan itu. Sehingga mereka tahu pasti Allahnya ini Allah yang hidup. Amin. Dan itu memang butuh namanya memuridkan. Bagaimana kita harus hidup dalam firman. Yang ketiga saudara kasih dalam Tuhan, passion ataupun gairah saudara. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 sampai 6 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ini kata-kata yang luar biasa. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa. Kalau kita pelajari latar belakang Daud saudara. Dia bukan orang yang mengalami hal-hal yang nyaman dan enak waktu dia masuk dalam pemerintahan raja. Seorang raja di tengah-tengah Israel. Dia banyak mengalami kesulitan. Bahkan dia mengalami banyak konflik. Baik di dunia politik, baik di dalam tengah-tengah keluarganya. Tetapi kita lihat begitu semangatnya saudara. Jadi seperti saya katakan gairah. Gairah itu terbentuk bukan karena situasi dan lingkungan. Tapi gairah itu terbentuk karena seseorang memahami di masa pemuritan itu dia tahu ada firman dalam hidupnya. Sehingga dikatakan walaupun dia menghadapi suasana yang sulit pun Tuhan besertaku. Katakan amin. Bahkan dikatakan aku akan mengambil satu keputusan bahwa hidupku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Seperti Daniel dan kawan-kawannya saudara. Gairahnya dahsyat. Waktu mereka dipertaruhkan, di mana mereka harus mengambil keputusan. Memilih menyembah patung berhala Nebukadnezar atau mereka harus dibakar. Tetapi mereka sangat bergairah melekat kepada firman. Dan keputusan mereka hal yang dahsyat. Kami tahu bahwa Tuhan bisa melepaskan kami dari perapian ini. Tapi jikalaupun Tuhan tidak melepaskan kami akan tetap menyembah Allah yang benar di dalam Yesus. Katakan amin. Ini adalah gairah Bapak Ibu. Seseorang kalau sudah melekat, terhubung dengan Tuhan dengan benar, gairah itu tidak akan bisa hilang. Problem bisa saja terjadi, tetapi semangat itu terus berapi-api. Karena ada gairah Roh Kudus Kristus yang membakar rohnya untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu berkata baik dan dahsyat dan luar biasa kepada Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan saudara, tidak mudah mengambil pelayanan di dalam menjadi seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang kami serba salah. Di saat kami kadang-kadang dalam situasi yang menyenangkan. Orang berkata, wah pendetanya ini gitu. Tapi di satu saat waktu pas hamba Tuhan sedang mengalami kesulitan, wow pendetanya kurang doa, ini itu. Tidak mudah. Tapi karena kami tahu yang memanggil kami masuk dalam pelayanan misi bukan manusia. Bukan siapa-siapa tetapi Tuhanlah yang memanggil. Jadi seberat apapun rintangan di tengah-tengah sekeliling kami, tetap kami akan berkatakan, kami akan diam sepanjang masa di rumah Tuhan. Katakan amin. Inilah yang diharapkan Tuhan bagi gereja. Jadi waktu mereka mulai mendekati seorang dengan kreativitas, lalu hal yang pertama gagal, yang kedua akan muncul lagi dengan kreativitas yang berbeda. Lalu dia akan semakin mengalami namanya multi kreativitas. Dengan tujuan supaya teman-temanku,
supaya keluargaku yang belum mengenal Kristus menerima keselamatan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, sebenarnya waktu kita menerima panggilan misi itu, Tuhan sudah memberikan kuasa dalam hidup kita lewat pimpinan Roh Kudus. Dengan tujuan kita akan menjadi saksi. Dikatakan yang pertama adalah Yerusalem. Yerusalem itu berbicara tempat. Tapi tempat berbicara tentang tempat yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Amin. Sekali kita pingin jauh masuk ke Yudea, ke ujung bumi. Padahal keluarga kita masih ada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, waktu saya benar-benar mengalami panggilan itu, proses waktu saudara. 2004 saudara. Keluarga saya itu sudah menjadi orang Kristen, tapi mereka belum menjadi orang Kristen yang mengalami Kristen yang sejati. Mereka masih hidup judi, apalagi ada beberapa dari abang saya, dia memiliki kuasa-kuasa kegelapan sehingga punya ilmu kebal, dan dia punya kuasa di satu wilayah di daerah Kerinci saudara, dan itu menjadi pergumulan bagi saya. Itu menjadi satu pergumulan bagi saya sampai pada 10 tahun kemudian 2014 saudara. Waktu sebelum menikah saya dulu agak sering pulang saudara, karena kan masih bisa beberapa duit membelanjakan untuk pulang. Tapi setelah menikah harus berdoa 7 kali 70 kali 7 saudara. Supaya berkatnya benar-benar ngumpul dulu, karena ada paket khusus istri anak-anak. Nah saudara kasih dalam Tuhan, saya berdoa terus. Di samping saya lewat via telepon, lalu saya juga sekali setahun pulang. Tapi saya tetap berdoa, puji Tuhan saudara, 10 tahun kemudian. Walaupun dia tidak secara ekstrim, dia berubah total. Tetapi dia sudah memberikan tanda-tanda perubahan. Istrinya didukung ke gereja, anak-anaknya didukung ke sekolah minggu. Ini tanda-tanda positif saudara. Kalau gereja kita mau mengalami pemulihan, lihat tanda-tanda positif. Dia akan mendukung keluarga kita ke gereja. Luar biasa, waktu saya itu dengar kabar itu, wah saya menangis sambil berdoa. Dan berkata terima kasih Tuhan. Demikian juga abang-abang yang lain, mereka mulai mengalami perubahan-perubahan. Bahkan ada yang sudah mulai terlibat membawa istrinya untuk pelayanan saudara. Pelayanan sekolah minggu, wow saya sangat bahagia tuh. Benar serius, ini menjadi berkat bagi saya seorang hamba Tuhan. Keluarga saya bisa mengalami kasih karunia setelah saya melayani, dan tidak mudah 10 tahun kemudian dan beberapa tahun kemudian bisa mengalami pemulihan. Nah ini adalah hal yang sangat-sangat sederhana. Tempat kita yang terdekat pastikan mereka sudah mengenal Kristus. Bagaimana dengan orang tua kita, keluarga-keluarga kita? Harus kita bawa kepada Tuhan dengan gairah yang semangat. Mungkin kita waktu mulai ngomong soal Kristus, lalu dia bilang, kamu tuh anak kemarin. Apalagi kan orang-orang tua yang sudah merasa lebih senior. Biasanya kalau kita orang-orang muda tiba-tiba ada perubahan mengalami Kristus dan bertobat, kita diperbaharui waktu kita berkata-kata hal yang benar yang baik. Dia berkata, anak kemarin lu ya ngomong ngajarin orang tua, nggak apa-apa. Tetap doakan, amin. Tetap doakan, tetap dekati, tunjukkan dengan kasih yang alami. Bagaimana kita, ada banyak Tuhan kasih cara kreatif kita untuk memberikan yang terbaik orang-orang sekeliling kita. Nah setelah kita berhasil membawa keluarga kita, baru next level. Mulai kita ke kota-kota, bahkan sampai ke ujung bumi. Amin. Nah demikian orang Mahanaim saudara. Mahanaim ini adalah Yerusalem. Kita sesama jemaat Mahanaim harus mulai melihat kita ini adalah keluarga di dalam Kristus. Saudara, satu dengan yang lain itu adalah satu tubuh dalam pelayanan Kristus. Jangan sampai satu lebih mementingkan yang lain. Kalaupun ada persoalan, selesaikan di dalam Tuhan. Katakan amin. Buat apa kita datang ke gereja rajin melayani, tapi ada masalah menyelesaikan dengan cara sendiri. Menyelesaikan dengan cara-cara duniawi, tapi bukan dengan caranya Tuhan. Karena caranya Tuhan tidak pernah mengajak
mengajarkan kebencian. Caranya Tuhan tidak pernah mengajarkan sakit hati. Caranya Tuhan selalu mengajarkan mengampuni, merangkul, mengasihi. Itu caranya Tuhan. Jadi kalau itu tidak ada dalam pikiran kita, ingat, berarti kita sedang keluar dari jalurnya Tuhan. Tidak akan terjadi misi pelayanan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang selanjutnya saudara, yang keempat saudara kasih dalam Tuhan. Jadi yang ketiga tadi, ingat gairah itu harus menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya. Yang keempat adalah purified God revelation. Mendapatkan pewahyuan khusus dari Tuhan ataupun karunia khusus. Kita lihat satu contoh Abraham saudara. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semuanya kaum di muka bumi akan berdampak mendapat berkat. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kalau menurut sejarah daripada riwayat daripada Abraham, waktu dia sebelum mendapat pewahyuan dari Tuhan, dia sudah menjadi orang yang sukses. Dia sudah orang yang menjadi orang yang hebat. Tetapi waktu dia mendapat pewahyuan dari Tuhan, berkata engkau akan pergi ke suatu tempat dan tempat itu juga tidak dikasih tahu namanya, saudara. Wow, luar biasa ini saudara. Kalau bukan iman yang benar-benar punya karunia khusus, ini akan sulit bagaimana melakukan misi. Tetapi ini bisa terjadi kepada siapapun. Makanya saya katakan beda-beda. Panggilan kita beda-beda saudara. Ada memang orang-orang yang dipanggil khusus seperti itu. Tetapi harus punya karunia iman seperti Abraham. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu. Mungkin Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu mengatakan, hai mulai tahun ini ayo mulai terlibat dalam pelayanan. Nah itu masih mudah untuk diresponi. Melayani kita bisa jelas. Ada gereja Mahanaim, pelayanan itu tinggal kita mau milih, mau jadi usher, atau mau jadi pemusik, atau mau jadi singers, atau mau jadi penari, itu bisa milih. Tapi Abraham saudara, waktu dia minta pewahyuan dari Tuhan, dia harus pergi ke satu tempat, di mana tempat itu tidak dikasih tahu namanya, itu butuh namanya karunia iman yang luar biasa. Kalau bukan dia punya karunia iman yang luar biasa, pasti akan sulit. Tapi kita bersyukur saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan memanggil kita tidak dengan cara-cara yang begitu sulit. Amin. Haleluya. Nah yang terakhir saudara kasih dalam Tuhan. Yang terakhir adalah make Jesus of model. Jadikanlah Yesus sebagai model. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 8 demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikianlah kamu adalah murid-muridku.
Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, yang kelima yang terakhir adalah kita harus jadikan Yesus sebagai model. Model itu adalah satu pola. Dari mana kita tahu seseorang yang menjadikan Yesus sebagai model? Di saat dia berkata-kata seperti Yesus. Katakan amin. Di saat dia berpikir seperti Yesus. Di saat dia bertindak seperti Yesus, saudara. Itu namanya dikatakan bahwa Yesus jadi model. Dijadikan Yesus itu menjadi satu teladan yang akurat dalam hidupnya. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, jikalau ini terjadi dalam hidup orang yang sedang melakukan pelayanan misi, maka dia akan berhasil. Dia akan berbuah banyak dan buahnya berbuah yang baik, Bapak Ibu. Jadi simpel Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita menginginkan teman-teman keluarga kita, saudara kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam dimanapun, kalau mau itu berhasil, mulailah belajar bagaimana Yesus cara berbicara. Apakah Yesus selalu lembut? Tidak. Apakah Yesus selalu berbicara tentang kasih? Tidak, ada saatnya Yesus itu tegas. Amin. Waktu dia lihat murid-muridnya dan orang-orang yang mau ke sinagoga itu mau beribadah, tapi malah justru para imam-imam menggunakan peluang berjualan di depan sinagoga, dia marah, saudara. Dia lempar itu meja-meja. Dia tunggang balikan itu meja-meja penjualan korban-korban. Kenapa? Karena mereka sudah mulai tidak fokus lagi kepada ibadah yang benar. Malah mereka lebih fokus kepada bisnis. Bagaimana orang-orang datang nanti untuk membawa korban. Lalu mereka dibuat berjualan di depan sinagoge. Kalau sekarang namanya gereja. Tuhan marah. Tetapi lihat. Tuhan marah bukan karena dia benci. Tuhan marah bukan karena dia tidak suka sama kita. Tapi Tuhan marah supaya kita tahu kebenaran. Supaya kita tahu apa yang baik itu. Dan kita beroleh kasih karunia. Saudara kasih. Para pelayan musik boleh mempersiapkan diri, saudara. Jadi kalau kita melihat, saudara. Kita mau berhasil dalam pelayanan kita. Maka kita harus berbicara. Perkataan kita harus seperti Yesus. Dan cara berpikir kita seperti Yesus. Kalau Alkitab katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Yang tentang bagaimana segala sesuatu apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Semuanya ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara berhasil dalam segala apapun. Itu tidak masalah, saudara. Menjadi orang kaya di bumi ini tidak masalah. Menjadi orang sukses di bumi tidak masalah. Menjadi orang hebat terkenal di bumi tidak masalah. Tapi ujung-ujungnya segala apa yang kamu punya, segala apa yang kamu dapat harus memuliakan Tuhan. Amin. Karena di saat itu memiliki tujuan yang sama, maka gereja akan berdampak baik bagi sekelilingnya. Orang-orang akan datang berbondong-bondong dan berkata, aku akan tetap melayani Tuhan dengan setia. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya undang bangkit berdiri, saudara. Sering sekali kita ingin membawa teman-teman kerja, rekan kerja, keluarga, saudara, tetangga. Ingin mengalami Kristus dalam hidupnya. Tapi kita sering mengalami kendala. Karena kita tidak punya firman yang menguatkan kita. Saya katakan, hiduplah dalam firman. Maka firman akan hidup dalam diri kita. Menguasai kita. Supaya kita tetap setia melayani Tuhan. Seperti wanita berapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti
kita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Musik menaikkan pujian ini, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat Mahanar, baik yang ada di gereja saat ini, bahkan mungkin kau sedang mengikuti ibadah online di luar kota, dimanapun berada. Firman Tuhan sedang berbicara dengan tegas saat ini. Misi amanat agung adalah bagian dari panggilan kita sebagai orang percaya. Mulai mendoakan orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang belum mengenal Kristus, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bahkan saudara-saudara kita, bahkan kepada bangsa kita. Ada suku-suku yang terabaikan, ada suku-suku yang ada di seluruh Indonesia ini, mereka butuh keselamatan. Biar dengan caranya Tuhan, Dia melakukan pekabaran Injil kepada seluruh pelosok-pelosok yang ada di seluruh dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, jikalau Injil sudah diberitakan sampai kepada seluruh bumi, maka kedatangan Yesus kali yang kedua akan segera nyata. Ini harapan gereja. Kita harus tekun dalam misi ini, supaya keluarga kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita, mereka mendapatkan kasih karunia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Haleluya. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami dikuatkan lewat firman-Mu, sehingga kami mulai melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lewat hidup kami adalah misi yang sedang kami bawa kepada Tuhan.
Ada saudara-saudara kami yang belum mengenal Kristus. Ada teman-teman kami yang belum mengenal Kristus. Ada mitra dalam pekerjaan kami belum mengenal Kristus. Ada orang-orang yang kami kasihi belum mengenal Kristus. Biarlah Roh Kudus berikan kami hikmat. Roh Kudus berikan kami urapan-Mu Tuhan. Sehingga di saat kami berbicara tentang kebenaran, maka mereka melihat ada Yesus yang kekal. Ada Yesus yang menjadi jaminan. Ada Yesus menjadi keselamatan bagi hidup ini. Tanpa Tuhan, tanpa kuasa-Mu Tuhan, kami hanya manusia biasa yang punya keinginan yang baik. Tetapi di saat Roh-Mu menguasai kami, Roh-Mu mengurapi kami, maka kami menjadi orang-orang yang kuat, yang selalu tetap setia melayani. Walaupun dalam banyak kendala dan rintangan, kami akan tetap berkata, Yesus, kami melayani-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kami melihat semua kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami dibaharui, pikiran kami dibaharui, sehingga segala apa yang kami lakukan semua sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk mengerti dan memahami setiap firman-Mu yang memuridkan kami, supaya kami menjadi alat-Mu yang luar biasa, alat-Mu yang berguna untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.